Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir juz amma. Dan insyaallah ta'ala kita masih membahas ayat satu atau dua ayat terakhir dari surat Ad-Duha yang kemarin masih tersisa sebelum kita melanjutkan ke surat baru, yaitu surat Al-Lail. Kita sudah menjelaskan surat Ad-Duha dari ayat ke-1 sampai ayat sekitar ayat ke-8 ya. Allah SWT berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Ini sudah kita jelaskan apa makna dhal di situ. Dan Allah mendapatimu sebagai orang yang tersesat, wahai Muhammad. Lalu Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan faaghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang. Ini juga sudah kita jelaskan bahwasanya Nabi SAW tumbuh sebagai anak yang yatim, sehingga beliau tahu betul bagaimana perasaan menjadi anak yatim, dan Nabi SAW memotivasi umatnya untuk berbuat baik dan mengayomi anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahada. Nabi SAW bersabda, aku dan orang yang mengayomi anak yatim di surga nanti seperti ini. Kata Nabi SAW dengan menempelkan kedua jarinya, menunjukkan kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta, jangan engkau menghardiknya. As-sa'il itu artinya bisa dua, artinya orang yang bertanya dan orang yang meminta. Adapun orang yang bertanya ketika menanyakan sesuatu, butuh ilmu, menanyakan sesuatu tentang ilmu, maka jangan dihardik, jangan dicela, dilayani dengan baik, dijawab dengan baik. Begitulah seharusnya bagi seorang dai, seorang ulama. Dia akan banyak ditanya oleh orang, maka dia harus berusaha berinteraksi dengan orang-orang yang bertanya kepadanya dengan baik. Makna as-sa'il yang berikutnya yaitu orang yang meminta-minta. Adapun bagi orang-orang yang meminta, maka jangan dihardik, jangan dibentak, jangan dikasarin. Dan Nabi SAW tahu betul kondisi orang yang susah. Beliau pernah hidup susah, dan Nabi SAW mempraktikkan ayat ini. Di antara ciri sifat beliau SAW, beliau tidak pernah menolak orang yang meminta sesuatu kepada beliau. Nabi SAW biasanya langsung kasih. Kalau ada yang minta sesuatu kepada Nabi SAW yang Nabi bisa berikan, maka Nabi SAW biasanya akan langsung memberikan kepada orang itu. Sebutkan dalam sebuah hadis sahih, ketika salah seorang sahabat wanita melihat Nabi SAW pakai baju yang sudah lusuh, sehingga sahabat ini kesian melihat Nabi dengan pakaian seperti itu, dan dia memberikan hadiah kepada Nabi sebuah pakaian yang sangat bagus. Dan ketika sahabat wanita ini memberikan kepada Nabi hadiah itu, Nabi juga diantara ciri-cirinya beliau tidak pernah menolak hadiah. Beliau kalau dikasih hadiah beliau terima.
Dan tampak pada wajah Nabi SAW beliau sangat senang dengan hadiah itu. Karena beliau butuh dengan baju itu. Maka Nabi SAW langsung memakai baju itu. Juga diantara ciri khas Nabi SAW untuk memasukkan kebahagiaan kepada orang yang memberi hadiah. Biasanya Nabi SAW kalau dikasih hadiah, beliau langsung pakai. Kalau dikasih hadiah sesuatu yang bisa dipakai, biasanya tuh Nabi ciri khasnya beliau langsung pakai baju itu, langsung pakai. Kalau dikasih sepatu beliau langsung pakai, kalau dikasih khuf beliau langsung pakai, kalau dikasih hadiah baju beliau langsung pakai. Kenapa? Karena kalau orang yang ngasih hadiah itu melihat itu dia seneng, jadi hadiahnya dihargai. dipakai langsung sama Nabi SAW, dia jadi bahagia. Dan Nabi langsung pakai hadiah dari seorang wanita ini. Tidak lama berselang ada seorang sahabat yang lain, dia bilang, "Wahai Rasulullah, bagus sekali bajumu, boleh aku minta?" Katanya. Diminta baju itu. Yang Nabi senang baru dapat baju baru ini. Sama Nabi SAW langsung dibuka, dikasih ke orang itu. Ya, Nabi nggak menghardik orang yang minta ini, nggak dicela, nggak. Nah, ketika lihat pakai baju baru diminta, ente nggak bisa lihat yang bening dikit, minta, enggak, langsung Nabi buka dikasih. Subhanallah. Apalagi orang yang minta butuh bantuan, ya maka jangan dibentak. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini ayat terakhir. Perhatikan ayat terakhir ini. Kata Allah SWT, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan. Terhadap nikmat Allah hendaknya kalian menyatakan nikmat tersebut. Diungkapkan nikmat tersebut dengan cara bersyukur. Ada 3 pendapat terkait makna nikmat di sini dalam ayat ini. Di antaranya pendapat pertama, maksudnya ayat ini adalah nikmat kenabian, sehingga Nabi SAW diperintahkan untuk menyatakan kenabian tersebut dan diseru manusia untuk beriman kepada beliau, karena beliau adalah Nabi terakhir yang konsekuensinya seluruh umat harus beriman kepada beliau SAW. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau itu diutus hanya untuk kaumnya saja, tapi Nabi untuk seluruh jin dan manusia, karena beliau adalah nabi terakhir. Pendapat kedua tentang makna nikmat di sini adalah nikmat Al-Quran, dan Nabi disuruh ungkapkan, dinyatakan, yaitu dengan membacakan Al-Quran kepada manusia. Makna yang ketiga, dan ini insya Allah yang lebih tepat, makna nikmat di sini adalah nikmat secara umum, seluruh nikmat. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada Nabi SAW juga. Yaitu nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tampakkan, kita ungkapkan, kita nyatakan dengan cara mensyukurinya dan tidak untuk pamer atau menyombongkan diri dengan nikmat tersebut. Dan bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Bagaimana cara kita untuk menyatakan nikmat dari Allah SWT? Kalau bahasa orang sih tahadduts bin ni'mah, dia bilang, untuk menyatakan nikmat, untuk menyebut suatu nikmat yang dia dapatkan. Ini kita perlu kehati-hatian, hadirin, karena kalau tidak, khawatirnya dia terjerumus dalam berbangga-bangga, pamer atau menyombongkan diri, ria ketika dia menyebutkan nikmat itu. Ntar takutnya dia tidak sadar dia sombong, maka harus diperhatikan. Nah, bagaimana caranya dia menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia? Kata As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, seorang ulama, dalam kitab tafsirnya, ada 2 cara. Yang pertama, dia menunjukkannya dengan rasa syukur, bersyukur. Dia mensyukuri nikmat itu. Nanti kita jelaskan terkait dengan syukur ini. Kemudian yang kedua, dia menceritakannya, dia ceritakan nikmat itu kepada orang-orang yang terpercaya. Jangan diceritakan kepada sembarang orang, diceritakan begitu saja nikmatnya, karena dia tidak tahu, ada aja orang yang hasad sama dia. Ada aja orang yang pengen nikmat tersebut dicabut dari dirinya. Dan sifat manusia itu sangat rentan sekali dengan sifat hasad, dengki sama nikmat orang lain. Dan itu banyak. Ya, manusia itu rentan sekali kena sifat itu. Makanya kita jangan suka pamer lah ibaratnya kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang ini emang luar biasa, ujiannya luar biasa ya.
Makan bakso aja dipasang di status. Lagi makan bakso di foto di Instagram, di WhatsApp, di story WA story, makan bakso ada nih. Gimana dia dapat mobil, baru beli mobil? Namanya gitu, beli HP iPhone keluaran terbaru, foto pasang status. Apa coba? Apa tujuannya itu, dia mau ngapain? Nunjukin. Nah, orang nggak semuanya senang lihat itu. Ada aja orang hasad sama nikmat itu karena dia tidak mendapatkan nikmat seperti itu. Terkadang orang hasad sama nikmat yang ada pada diri kita. Makanya kita hati-hati. Jangan kita menunjukkannya dengan tujuan untuk memamerkan. Nah, ketika kita menyebut-nyebut nikmat Allah tersebut, ini adalah bentuk kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti orang yang dia kurang bersyukur, ya, dia kurang bersyukur sehingga terkadang dia dapat nikmat tapi dia tidak menampakkan nikmat tersebut secara zahir dalam dirinya. Bahkan terkadang dia menyembunyikan nikmat tersebut. Ya, dia punya uang, dia punya duit berkecukupan, punya harta berkecukupan, tapi dia belaga kayak orang susah. Ya, supaya nggak dimintain misalnya, atau supaya dikasihanin sama orang lain. Dia nggak menunjukkan nikmat Allah kepada dia. Dia mampu beli baju yang wajar, yang lebih bagus, lebih bersih, tapi sengaja dia pakai baju lusuh. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang pakai pakaian yang lusuh, terlihat bajunya lusuh sekali. Kata Nabi SAW, ditegur sahabat ini, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. Jika Allah memberikanmu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmat Allah tersebut dan pemberiannya kepada dirimu. Kita mampu beli baju yang normal, kelihatan buka, enggak yang berlebihan, bermewah-mewahan. Kita gunakan baju seperti itu. Tunjukkan bahwasanya Allah berikan nikmat kepada kita, alhamdulillah. Jangan dia mampu beli baju yang wajar, yang bagus, tapi dia pakai bajunya sudah 15 tahun nggak diganti-ganti, udah tambalannya banyak, dia mampu beli, tapi dia nggak mau. Tuh, kadang-kadang dia sengaja menyembunyikan nikmat tersebut supaya apa? Supaya dikasihani, supaya tetap dapat zakat misalnya. Ya nggak boleh seperti itu. Ya. Dia tunjukkan sewajarnya. Makanya para ulama menyebutkan ini penting kita memahami konsep syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ya, banyak orang mungkin hanya memahami syukur itu hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur. Enggak cukup sampai di situ. Kata para ulama, bersyukur itu dilakukan dengan 3 cara. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawarih, dengan anggota tubuhnya. Dia bersyukur dengan tiga cara tersebut. Bagaimana dia bersyukur dengan hatinya ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah SWT? Dia bersyukur dengan hati, dia harus yakin betul itu nikmat dari Allah SWT. Tidak ada andil dia dalam nikmat tersebut. Dia mendapatkan nikmat tersebut murni karunia Allah SWT, bukan karena kecerdasan dia, bukan karena usahanya dia, bukan karena kerja keras, bukan. Ini murni Allah karuniakan kepadaku, alhamdulillah, dia yakini dengan hati. Ini bukti keimanan dia kepada Allah SWT. Yakin alhamdulillah ini nikmat Allah berikan nikmat kepada saya. Enggak seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, ketika dia membanggakan harta yang banyak, dibilang apa? Aku dikasih pemberian ini harta segini banyaknya karena ilmuku. Sombong. Nah, orang ketika dia bersyukur, dia menyatakan ini nikmat murni dari Allah. Saya tidak ada daya dan upaya pada nikmat ini, pemberian dari Allah SWT. Itu dia yakini dengan hatinya. Itu dia antara bentuk dia bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian juga dengan lisan. Dia bersyukur dengan lisan, yaitu dengan dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk dia bersyukur dengan lisan tadi kita sebutkan, dia tahadduts bin ni'mah. Dia sebut-sebut nikmat itu. Dia nyatakan nikmat tersebut, tapi ingat, jangan ke semua orang dia cerita. Apalagi dia sampai menceritakannya itu, dia cerita ke semua orang, terus diceritakannya detail lagi. Yang detail-detail yang tidak perlu diceritakan.
Maka ini rentan, ya bahaya. Jangan dia cerita dia punya istri 4 sama orang yang jomblo. Dia tahu nih orang jomblo nih, mau nyari istri susah, nggak kawin-kawin. Anak habis kawin lagi kemarin yang keempat, alhamdulillah. Wow, itu sakit hati dia. Kita lihat, dilihat ada punya barang baru misalnya, HP baru, wah masya Allah nih, ayah nih HP baru nih, 27 juta anak beli kemarin, wah masya Allah. Kan HP baru harganya segitu. Nggak perlu dia menceritakan sedetail seperti itu. Ini memancing orang untuk hasad sama dia. Makanya cerita itu ke orang-orang terdekat, ke orang-orang yang thiqah terpercaya, ke orang-orang yang dia tahu ini orang-orang tidak ada potensi hasad sama dia. Kalau kita cerita ke keluarga kita, nggak ada keluarga kita potensi hasad sama kita, nggak ada. Ke orang-orang terdekat kita, ke kawan-kawan sahabat, dia tunjukkan, alhamdulillah, ya alhamdulillah Allah berikan nikmat nih. Alhamdulillah, Allah mudahkan ya anak beli barang ini, alhamdulillah. Dia menunjukkan itu. Itu di antara bentuk dia bersyukur dengan lisan. Kemudian di antara yang ketiga ya bentuk syukur, yaitu dia bersyukur dengan jawarih, dengan anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan lisan, tidak cukup. Ya. Kalau dia merasa diri bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, itu sangat jauh dari kata syukur. Jangan kira kita bersyukur itu cukup dengan ucapan alhamdulillah, enggak. Wujudkan syukur tersebut dengan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ya. Salat di masjid, salat sunnah. Sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih kita kesehatan, manfaatkan kesehatan itu untuk salat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah di masjid, untuk datang ke majelis ilmu. Nabi SAW orang yang surganya paling tinggi, hadirin. Beliau salat malam, saking lamanya beliau berdiri salat malam sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kaki anda bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Lalu kenapa engkau sampai bengkak-bengkak kakinya? Sholat. Ini Nabi SAW yang surganya paling tinggi. Surga nggak dibuka kalau bukan Nabi yang mengetuknya. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Lihat. Nabi menyatakan syukurnya apa? Dengan cara sholat malam, dengan sholat malam yang lama sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Begitu cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih kita nikmat, bersyukur, ungkapkan dengan kita semakin kuat ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, hadirin. Sedikit dari manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu dia zalim dan sangat kufur kepada Allah, kufur nikmat. Innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah, sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur nikmat. Dalam ayat yang Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu kufur nikmat, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia terus melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, sehingga dia tidak ada rasa syukurnya kepada Allah, selalu merasa kurang atas apa yang Allah berikan kepada dia. Karena apa? Karena dia melihatnya ke atas terus. Jadikan dia tidak syukur atas apa yang Allah berikan kepada dia, enggak qanaah. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Karena Nabi SAW berikan kita kaidah, sebuah konsep dalam kita supaya kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat yang di atas kalian. Sungguhnya kalau kalian melakukan itu akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita melihat, memandangnya ke bawah, jangan lihat ke atas terus, maka pasti kita akan merasa kurang. Kita nggak punya kendaraan, ngelihatnya ke atas, lihat orang yang punya mobil, lihat orang yang punya motor, nggak bersyukur. Kenapa dia tidak melihat orang yang nggak punya kaki?
Kenapa dia tidak melihat ke orang yang lumpuh, yang nggak bisa jalan? Dia punya motor, melihat orang yang punya mobil, nggak bersyukur lagi dia. Dia nggak lihat banyak orang yang nggak punya motor, banyak orang bahkan yang nggak bisa jalan, dan seterusnya. Ini konsep yang Nabi SAW ajarkan supaya kita mudah bersyukur, supaya kita menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau dalam masalah nikmat dunia, jangan ngelihat ke atas. Sebaliknya, kalau dalam perkara agama, kita suruh ngelihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Lihat ke atas. Kalau dalam perkara agama, jangan lihat ke bawah. Kebalik kalau dalam masalah agama ya. Ya akhi, ente kenapa ente belum hafal juz ammah? Kenapa nggak berusaha ente menghafalkan juz ammah? Gampang. Tetanggaan aja masih Iqra 2 gitu. Tetanggaan masih Iqra 2 gitu. Dia ngeliat. Tapi kalau berusaha agama, lihat ke atas, lihat, oh subhanallah, tetanggaannya sudah hafal 15 juz nih, ana juz ammah aja belum hafal. Pasti lihat ke atas kalau dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia, kita melihat ke bawah supaya kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia surat akhir dari surat Ad-Duha.